Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya al-mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhal hadirun wal hadirat wal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat serta para pendengar Radio Suara Baitur Rahman, Radio Serambi dan RRI Banda Aceh, Sabang, Melabu dan Sibolga yang saya hormati dan rahmati Allah. Berhubung Profesor Tengku Haji Azman Ismail berada di luar daerah, maka pada malam hari ini diminta saya menggantikan beliau. Dan pada malam hari ini saya akan coba membahas persoalan doa di dalam Islam. Kita sebagai kaum muslimin diajarkan untuk memohon kepada Allah dalam segala hal. Sehingga dalam kehidupan kita kaum muslimin, pada setiap tempat ada doa, disuruh kita membacanya. Apakah sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, sesudah tidur, masuk keluar toilet, WC, mau naik kenderaan, mau berangkat jauh, pulang dari jauh, dan sebagainya, kita sangat dianjurkan berdoa, jangan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Bahkan di dalam Islam, doa itu termasuk ibadat. Sehingga ada hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya dalam keibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah marah kepada orang yang tidak pernah meminta sesuatu kepadanya. Dianggap orang sombong. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man lam yad'ullaha ghadiba alaih." Siapa saja orang tidak pernah berdoa memohon sesuatu pada Allah, Allah memarahi, memurkai orang yang bersangkutan. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Siapa saja tidak pernah meminta sesuatu pada Allah, niscaya Allah akan memarahi orang yang demikian. Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu merupakan senjatanya orang mukmin, merupakan tiang dalam agama, dan juga merupakan nur cahaya yang menerangi langit dan bumi. Demikianlah hadis-hadis Rasulullah yang menyangkut dengan persoalan doa ini. Namun sekarang ini orang banyak yang melecehkan doa, bahkan melecehkan orang berdoa. Kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak senang kepada orang yang berdoa. Dianggap sinis itu, dipandang sinis kepada orang berdoa. Termasuk kenderaan saja, itu yang pakai spion kiri kanan, itu katanya seperti orang berdoa. Masya Allah. Sekarang sudah diwajibkan oleh polisi, pasanglah, walaupun tidak senang. Ada orang yang menegur saya itu, saya tidak pernah bongkar itu, dapat dipasang di pabrik. Disebut kereta macam orang berdoa. Ya, kita orang berdoa, disebutkan demikian. Masya Allah.
Pernah juga saya ditegur oleh satu kalimat yang tidak baik tahun 91 oleh salah saya, oleh seorang pejabat, sebutkan saja, Kepala Biro Sospol waktu itu, Kepala Biro Sospol itu Gubernur. Dalam salah satu pertemuan di Balai Kota, yaitu di aula Balai Kota, sudah ceramah sana, ceramah sini, beliau tadi, lalu ada kalimat yang menusuk hati saya. Itu orang Departemen Agama, termasuk Kepala KUA, sehari itu Kepala KUA di Kecamatan Kota Alam, itu adalah hanya tukang baca doa. Masya Allah, sinis dikatakan. Departemen Agama, Kepala KUA, tukang baca doa. Saya tersinggung waktu itu. Sehingga saya tunjuk tangan, saya katakan, Bapak yang terhormat, mudah-mudahan kalimat tadi dirubah. Kalimat yang menyinggung perasaan kami dari Departemen Agama, saya katakan. Memang salah satu tugas kami di Departemen Agama, salah satu bukan itu saja, adalah pada acara-acara memimpin doa. Tapi ketahuilah bahwa tanpa Departemen Agama, di sini orang akan memukah, saudara saya, akan berzina. Karena tidak ada lagi memimpin yang mengatur bagaimana acara pernikahan. Tidak ada lagi orang yang mengurus jenazah. Tidak ada lagi yang mengajarkan orang ibadat. Tidak ada lagi mengajarkan akhlak, syariat, tauhid. Tidak ada lagi. Itu saya katakan, Napoleon Bonaparte pernah berkata. Napoleon Bonaparte, bahasa Perancis, pernah berkata, setiap orang bisa menjadi jenderal asal diberi kesempatan. Jadi orang daripada mana itu tugasnya. Coba tugas yang lain, insyaAllah bisa. Sehingga Bapak Kepala Biro tadi minta maaf. Setiap ketemu saya, beliau selalu mengenang masalah itu. Orang sudah almarhum dan sudah memaafkan. Ini kejadian dalam kehidupan saya, Masya Allah. Orang memandang sinis, orang membaca doa. Padahal dalam Islam doa itu adalah ibadah. Ibadat di dalam Islam. Dalam membaca doa ini. Sehingga disebutkan di ayat suci Al-Qarim, Ud'uni astajib lakum, perintah itu, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan menerima, akan mengabulkannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 186. Itu banyak sekali ayat-ayat yang kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini, sekedar waktu yang ada, kita akan bicarakan bagaimana tata cara berdoa yang diatur oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bagaimana tata cara kita berdoa. Banyak orang berdoa, tapi banyak pula doanya yang tidak terkabulkan. Banyak yang demikian. Bagaimana tata cara doa diberi tuntunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis beliau yang mulia dan sahih. Para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi telah mengambil berapa tata cara dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sangat dianjurkan dalam kita berdoa tadi mengangkat tangan. Jadi doa itu kita disuruh mengangkat tangan. Jangan tangan ke bawah kita berdoa. Telapak tangan ke atas diangkat menghadap ke langit. Tingginya adalah sebatas bahu. Tinggi diangkat tangan sebatas bahu. Jangan malas angkat tangan. Tapi biasalah upacara doa, saya melihat, entah doa takziah dan sebagainya, tangan mula-mula tinggi. Karena doa tengku panjang, akhirnya turun pas ke atas lutut. Turun tapak tangan ke atas paha. Karena tengku panjang doa. Kaku jaro katanya. Itu macam-macam kita melihat. Jadi tangan itu adalah batas bahu. Kecuali doa minta hujan. Doa minta hujan, hadis Nabi, tangan di atas kepala, lewat bahu tangan, diangkat ke atas. Bahkan dibalik telapak tangan. Ya, telapak tangan yang belakang tangan menghadap ke langit. Itu kalau doa minta tolak bala. Ya, tarain minta hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, doa itu dimulai dengan memuji Allah. Biasa alhamdulillah dengan berbagai cara. Alhamdulillah sebab terserahlah.
Jadi dengan membaca Alhamdulillah dan diikuti dengan salawat kepada Nabi. Salawat salam kepada Rasulullah, kepada Nabi. Jadi tidak cukup dengan hamdalah saja, ditambah dengan salawat salam kepada Rasulullah. Biasa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah, walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad serahlah. Itu salawat salam yang dibaca ketika berdoa. Namun sayang, ada imam-imam yang memimpin doa saya dengar, hanya hamdalah saja, sedangkan tasliyah, tasliyah tidak pernah dibaca kepada Nabi. Ini mudah-mudahan ya, itu ada perbaikan yang kita harapkan. Ada yang demikian, bukan tidak ada. Dia menyimpang dari dunia Islam. Berikutnya adalah istiqbalul qiblah. Membaca doa itu menghadap qiblat. Qiblat tempat yang paling suci, yang paling sakral, yang kita hargai sebagai tempat kita menyembah Allah. Rukuk, sujud dalam solat wajib menghadap qiblat. Jadi dalam doa pun kita disuruh menghadap qiblat. Hanya dibenarkan ya kita membaca doa tidak menghadap qiblat, memang cara demikian yaitu khatib dalam rukun khutbah terakhir hari Jumaat. Itu tetap membelakang qiblat, tidak mungkin membelakang jamaah ke sana. Jadi ini yang ada doa tidak menghadap qiblat. Tapi banyak sekali doa sekarang pelikut qiblat, kita melihat di mana-mana. Jadi sangat dianjurkan, walaupun tidak wajib, dalam berdoa adalah menghadap qiblat tempat yang mulia. Berikutnya dalam berdoa dilarang menengadah kepala ke langit. Tapi banyak sekali orang doa kepala ke langit. Mungkin terpengaruh kepada buku-buku doa yang dijual di toko-toko buku. Itu gambar kulit orang berdoa menengadah tangan muka ke langit. Padahal itu dilarang dalam Islam. Kita berdoa menekur kepala, tidak mengadah ke langit. Sama seperti dalam solat. Dalam solat seseorang dilarang keras menengadah mukanya, wajahnya ke langit. Juga di dalam berdoa. Berikutnya adalah dalam berdoa dengan suara antara keras dengan berbisik. Jadi tidak keras, tidak berbisik. Dengan sekedar didengar, kita dengar suara yang pelan-pelan. Dilantunkan doa dengan suara yang pelan-pelan, jangan teriak-teriak kita dalam berdoa. Demikian tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya adalah sangat diharapkan dalam kita berdoa, walaupun tidak wajib, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dalam arti kata, orang hadas besar, hadas kecil boleh berdoa, tidak salah, tidak berdosa. Tapi lebih bagus kita berdoa suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kita demikian tuntunan dalam kita berdoa. Justru itu kalau ingin berdoa, kita harus berwudu dulu. Baru menghadap qiblat, minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya diingatkan bahawa doa itu kalau terlambat diterima oleh Allah, jangan cepat-cepat bosan. Sudah sekian lama aku berdoa tidak dikabulkan. Coba kita introspeksi diri dulu. Apa sebab Allah tidak menerima? Mungkin kita bergelimang maksiat. Mana mungkin Allah menerima doa kita? Itu harus hal yang demikian. Jadi jangan bosan-bosan. Sudah 2 tahun aku berdoa, tidak mau lagi, Allah tidak mau terima. Ini namanya bosan dalam berdoa. Ataupun kita ungkapkan sudah bosan begitu, ya Allah kan terima, han kak deh. Ini orang yang bermain-mainkan dalam berdoa. Ini diberikan tata krama berdoa oleh Rasulullah dan juga dasar ayat suci Al-Quranul Karim. Yang pertama tadi disuruh berdoa, dalam berdoa kita mengangkat tangan. Alasannya hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Disebutkan Rasul bersabda, Inna rabbakum hayyun karimun. Hayyun karimun. Bukan hayy, hayyun karimun. Yastahyi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibataini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan beberapa perawi yang lain. Rasul bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian hayyun karimun, pemalu
dan Maha Pemurah. Allah malu terhadap hambanya apabila mengangkat tangan berdoa. Mengangkat tangan di sini. Apabila mengangkat tangan berdoa, Allah malu kalau hamba tadi mengembalikan tangannya ke tempat semula dengan kosong, tidak kesampaian. Ini sini ada kalimat angkat tangan. Allah malu kalau sekali angkat tangan tidak dikabulkan. Disebutkan di hadis Rasulullah SAW. Kemudian di hadis yang lain, Rasul menceritakan seorang laki-laki yang jauh berjalan, menempuh perjalanan jauh sehingga asy'atha wa aghbara, rambutnya kusut masai, badan dan mukanya penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ilas sama, dia tadi mengulurkan tangan mengarah ke langit. Mengulurkan tangan lagi, mengangkat tangan sambil berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun fa anna yustajabu dzalik. Lalu Rasul mengatakan, orang tadi sambil mengangkat tangan ke langit, angkat tangan di sini, wahai Tuhan, berikan ini, berikan itu. Tapi sayang, makanannya dari sumber yang haram, minumannya dari sumber yang haram. Kapan diterima doanya? Dari hadis ini dua kesimpulan kita ambil. Pertama, berdoa tangan dijulurkan ke langit. Diangkat tangan. Yang kedua, orang berdoa yang bergelimpang dengan dosa, doanya tidak dikabul oleh Allah. Tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum orang tadi betul-betul taubat. Di hadis yang lain, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Tersebut pula dalam catatan sejarah, sewaktu Rasulullah SAW berperang dengan orang kafir Quraisy, perang pertama Islam, perang Badar. Perang Badar, kaum muslimin waktu itu adalah 319 orang. 319 orang berhadapan dengan 1000 orang kaum musyrik. 319 melawan 1000 orang. Coba bayangkan. Sehingga Nabi, beliau menghadap ke kiblat, summa madda yadih, mengulurkan, mengangkat tangan beliau, sehingga beliau bermunajah dengan Allah, berdoa, Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, berikanlah janji yang telah engkau janjikan kepadaku, yaitu memberi kemenangan kepada Rasulullah. Bahkan di hadis yang lain, andai kata kaum muslimin kalah waktu ini, hilanglah, lenyap Islam di muka bumi ini. Allah mabulkan doa Rasul, sehingga kalah orang musyrik yang 1000 orang melawan 319 orang. Sehingga ini disebut catatan sejarah, merupakan ditulis dengan pena emas. Perang pertama Islam diberi dengan perang Badar. Rasul juga mengangkat tangan ke langit. Banyak hadis yang lain yang demikian. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in illa min du'a'i. Saya ulangi, la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'a'i illa fil istisqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah mengangkat tangan dalam doa beliau kecuali waktu minta hujan. Seolah-olah hadis ini berlawanan, tidak berlawanan. Hadis minta hujan tadi adalah beda dengan angkat tangan doa biasa. Doa angkat tangan waktu minta hujan melewati kepala, sehingga nampak putihnya ketiak Rasul lewat kepala mengangkat tangan. Bahkan ridak beliau, kain beliau jatuh karena beliau berdoa tadi. Hujan pun turun dengan lebatnya, dikabulkan doa oleh Allah. Jadi tidak diangkat tangan seperti doa biasa, itu maksud hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin, kemudian yang kedua tadi adalah dalam berdoa kita disuruh memuji Allah dan mengucap tasliyah dan taslim kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadisnya adalah disebutkan, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan beberapa perawi hadis yang lain. Rasul bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidi rabbih wa thana 'alaihi wa yusalli 'alan nabi, tsumma yad'u ba'da ma syaa." Nah, apabila Anda berdoa, di sini shalla berdoa,
maka hendaklah dia memulai dengan memuji Tuhannya. Hamdalah tadi. Dan menyanjung Tuhan. Wassana alaih, menyanjung Tuhan. Dan juga bersalawat kepada Nabi. Baru berdoa apa yang disukainya, apa yang dikehendakinya. Jadi mulai doa tadi dengan hamdalah dan tasliyah taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebutlah sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Kuntu usalli wan Nabi Bakar wa Umar ma'ah. Falamma jalastu bada'tu bis-sana 'ala Allah, thumma shalatu 'ala an-nabi, thumma da'awtu li nafsi." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sal tu'ta, sal tu'ta." Disebutkan kata Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, ya. Saya berdoa, di samping saya ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar. Waktu saya duduk berdoa, saya mula doa saya dengan memuji Allah. Kemudian salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian saya berdoa untuk diri saya. Rasul sampai saya mengatakan, mintalah akan diberikan kepadamu. Berdoalah akan diberikan kepadamu. Demikian hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan beberapa perawi yang lain. Kaum muslimin, kemudian masalah angkat tangan tadi, apakah habis angkat tangan terus diturunkan ke tempat semula? Di sini ada tunda Rasulullah SAW. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan beberapa perawi hadis lain termasuk Hakim dan juga dalam kitab-kitab hadis Ibnu Hajar dan Bulughul Maram dan sebagainya. Disebutkan hal demikian. Artinya bahwa Rasulullah SAW beliau apabila mengangkat tangan untuk berdoa, tidak turunkan kedua tangan beliau yang mulia sehingga beliau menyapu, ya, sehingga beliau mengusap, lebih tepat, sehingga beliau mengusap kedua tangan beliau ke wajah beliau. Jadi akhir doa kita, tangan yang kita angkat tadi, sebelum kita turunkan ke depan semula, disuruh usap ke muka kita. Karena muka adalah tempat yang paling mulia di tubuh manusia. Sehingga seolah-olah ada pemberian Allah tadi. Ya, pemberian Allah. Maka pemberian tadi kita rahut ke muka kita. Demikian tuntunan Rasulullah. Memang ada mengatakan hadis ini dhaif. Tapi hadis dhaif bisa diamalkan untuk amalan sunan. Demikian dalam rumus para ulama, di dalam kaidah usul fiqh disebutkan demikian. Kaum muslimin bahagia, tetapi maaf kalau kita kritik. Ada sebahagian orang bahkan tengku yang berbuat. Ya, habis berdoa tangan tengadah ke langit, sayangnya tangan tadi digosok-gosok. Tangan digosok-gosok satu sama lain. Ini tidak ada pedoman dari Rasulullah. Tidak usah diputar-putar tangan. Ya, tangan dua belah tangan di permukaan diputar-putar, digosok-gosok. Ini jangan ditambah-tambah, itu tidak ada. Walaupun tengku berbuat, salah itu. Jangan ditiru. Coba bayangkan, Allah jauh ditamsil, dicontoh. Sebagai contoh, misalnya dimengerti. Seseorang minta sesuatu pada kita, tangan tengadah. Orang minta-minta. Kita sendiri minta-minta pada Allah. Diberikan sesuatu ke tangannya, tapi yang di tangan tadi diputar-putar, diremas-remas. Apakah senang orang yang memberi? Saya rasa tidak senang. Dan juga, ya, Allah jauh dari tamsil tadi. Jadi tidak ada tuntunan, habis kita berdoa tangan tadi, kita putar-putar, kita usap-usap satu sama lain, tidak ada pedoman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin berbahagia, kemudian dalam kita berdoa tadi adalah dengan penuh tadarru', dengan penuh khusyuk, mengharapkan makbul istijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang khusyuk, betul-betul hati kita dekat dengan Allah, insyaallah cepat terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman hidup dan juga hadis Nabi menyebutkan bahawa doa seseorang yang dilantunkan, yang diucapkan, yang diminta kepada Allah, tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama diterima mu'ajjal, cepat diterima. Habis doa jadi kenyataan. Kemungkinan yang kedua adalah muakhir, ditangguhkan sekian lama, akhirnya terkabulkan. Kapan-kapan dah lupa kita, akhirnya jadi kenyataan doa.
Kemungkinan yang ketiga adalah memang tidak dikabulkan di dunia ini, tapi doa tadi ibadat, dinampakkan pahala nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Dinampakkan pahala yang melimpah. Karena doa tadi ibadat pada kita kaum muslimin. Ini hadis Rasulullah yang menyebutkan demikian. Hadirin berbahagia, kemudian tadi disebutkan bahawa dalam kita berdoa disuruh kita dengan suara yang pelan, tidak keras, tidak kecil sekali, sehingga bisa kita dengar dengan telinga kita apa yang kita makan. Firman Allah Subhanahu wa taala Karim, yaitu surah A'raf ayat 55, Al-A'raf 55, A'udzubillahi rajim, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan anda dengan tadarru', dengan merendahkan diri, jangan sombong. Wa khufyah, dengan suara yang lembut, tidak keras-keras, bisa mengganggu orang lain. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang kelewat batas. Ayat lain A'raf 205 firman Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal. Berzikirlah kepada Tuhan anda dalam diri anda dengan penuh rendahkan diri, wa khifah, dan juga dengan penuh rasa khawatir, rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul, dan dengan keras dalam mengeluarkan suara pagi dan petang. Demikian disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan juga hadis Nabi dari Aisyah disebutkan, ayat tadi diturunkan adalah dalam soal doa, sehingga Nabi mengatakan, wala tajhal bisalatika wala tukhafitu biha. Jangan dikeraskan dalam doa anda, dan juga jangan sampai kecil sekali, tidak jelas apa yang dibacakan. Demikian tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah memuji orang-orang yang berdoa secara berbisi-bisi, tidak mengeraskan suara, yaitu dipuji bagaimana Nabi Zakaria terhadap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Surat Maryam ayat 3. Ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang tidak keras suaranya. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang demikian. Berikutnya tata krama tadi, dilarang kita berdoa mengangkat kepala menengadah ke langit. Alasannya kata Rasulullah, ma balu aqwamin yarfa'un absarahum ila as-sama' fi as-salah fastadda qawluhu fi dzalik hatta qala la yantahunna an dzalik ala tukhtafanna absaruhum. Rasul bersabda, kenapa masih ada golongan orang yang mengangkat wajahnya ke langit di dalam berdoa dan di dalam sholat. Nabi mengulang-ulang kalimat tadi. Bahkan di akhir kalimat beliau mengatakan, hendaklah orang tadi berhentikan perbuatannya ataupun akan dihilangkan pandangan matanya, dibukakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La yantahiyana aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda du'a wa fi shalah ila sama aw la taqtafanna absaruhum. Ini senada dengan hadis tadi, hendaklah golongan yang mengangkat kepalanya ke langit waktu berdoa dalam salat menghentikan perbuatannya ataupun dibutakan saja matanya. Demikian. Kemudian tadi ada kalimat tata krama berdoa, yaitu jangan bosan-bosan dalam kita berdoa. Jangan bosan-bosan dalam kita berdoa. Disebutkan hadis Nabi, ya idza da'a ahadukum falyazamil mas'alah. Apabila anda berdoa, seorang anda berdoa, berdoalah dengan penuh ketekunan dan tekad yang bulat. Wala yaqul, jangan sampai mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini fa innallaha la mustakriha lahu. Jangan sampai mengatakan, ya Allah, jika engkau berkehendak berikan, kalau enggak. Begitu. Jangan sampai ucapkan begitu. Jangan, karena Allah itu bukanlah yang dapat dipaksa. Ya, tidak mungkin semua orang pada Allah. Allah itu tidak mungkin kita paksa. Demikian. Kemudian disebutkan di hadis yang lain adalah sabda Rasulullah SAW, la yazalu
yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimih. Senantiasa dikabulkan doa seorang hamba oleh Allah selama tidak berdoa yang membawa kepada dosa. Jangan berdoa yang membawa dosa. Jangan juga berdoa yang memutuskan tali satu rahmi satu sama lain. Mendoa celaka pada orang. Ya. Malam yasta'jil, selama si berdoa tadi tidak tergopoh-gopoh. Ditanya, mal ista'jal ya Rasulullah? Mal ista'jal ya Rasulullah? Apa itu tergopoh-gopoh ya Rasulullah? Rasul menjawab, qad da'autu falam ara istajibu li. Aku sudah begitu lama berdoa, tapi tidak ada tanda-tanda diterima doaku. Ini termasuk orang yang bosan berdoa. Fa yastahsiru, maka dia pun meninggalkan doa karena bosannya. Wa yada'u doa, dia pun meninggalkan doa, tidak mau berdoa lagi. Yustajabu lahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu rabbi falam yastajib li. Ya, diterima doa seseorang selama orang tadi tidak tergopoh-gopoh dalam berdoa. Dan cepat-cepat minta dikabulkan. Sehingga dia mengatakan, da'autu rabbi falam yastajib li. Saya berdoa sekian lama kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menerima doaku. Ini Allah tidak senang kepada orang yang demikian. Kaum muslimin berbahagia, banyak orang yang bertanya-tanya. Ya, bahkan pernah timbul pertanyaan yang kita jawab di Suara Bidur Rahman ini waktu malam Rabu tahun yang lalu, saya masih ingat itu ada pertanyaan, yaitu kenapa kita lihat orang-orang berdoa, memimpin doa itu kapan-kapan tangannya, tapak tangannya, perut tapak tangannya menghadap ke langit. Tapi kapan-kapan belakang tangannya menghadap ke langit. Begini. Sering begini, menghadap ke langit tapak tangan, perut tapak tangan, tapi kapan-kapan belakang tapak tangan menghadap ke langit. Apa ada tuntunan dari Rasulullah terhadap hal demikian? Ini banyak orang bertanya itu. Ya, mari kita jawab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara billahi kafi ila sama. Saya katakan tadi. Anas menyebutkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa minta hujan. Lalu beliau mengisyaratkan dengan belakang tangan beliau ke langit. Jadi angkat tangan tinggi, saya katakan dari lewat kepala, belakang tapak tangan ke langit. Karena minta pada Allah dihilangkan paciklik, balak tadi, musibah tadi, diturunkan hujan. Sehingga disebutkan di hadis yang lain, diriwayatkan oleh Khalad bin Sa'id, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ala ja'ala batna kaffayhi ila sama wa idza ista'adha ja'ala dhahrahuma ilaiha. Ini jawabannya. Disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau meminta sesuatu kepada Allah, beliau jadikan perut tapak tangan beliau, saya ulangi, beliau jadikan perut kedua tapak tangan beliau menghadap ke langit. Jadi kalau minta sesuatu, rahmat, doa, perut tapak tangan menghadap ke langit. Tetapi kalau beliau minta berlindung pada Allah dari malapetaka sesuatu yang menimpa umat Muhammad, umat beliau mengisyaratkan belakang tapak tangan beliau menghadap ke langit. Belakang tapak tangan menghadap ke langit. Ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita terheran-heran orang berdoa kapan-kapan begini sudah dibalik. Kenapa dibalik? Karena dalam isi doa yang akan dibaca adalah minta lindung pada Allah Subhanahu wa taala. Minta terhindar dari malapetaka. Kaum muslimin, ini tuntunan kita berdoa. Oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita. Pertemuan malam ini jadi pelajaran kita bagaimana tata krama kita berdoa, dan jangan bosan-bosan berdoa. Banyak yang tergopoh-gopoh mau cepat-cepat, habis salat assalamualaikum terus berangkat. Seolah tidak perlu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu-waktu yang makbul doa banyak, antara lain adalah
ba'da salawatil maktubah. Sesudah salat wajib 5 kali sehari semalam, termasuk di situ makbul doa. Kenapa mesti cepat-cepat meninggalkan musalla? Ya, janganlah berbuat demikian. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita. Demikianlah pertemuan kita malam hari ini. InsyaAllah akan kita sambung pada kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.